Silakan Ustaz Ibnu. Ya, siap. Mohon maaf tadi saya Ustaz Ibnu. berbicara mulai tadi Ustaz. Oh. Saya nggak apa itu. Nggak tahu ke-mute. Ini di situ kan disebutkan Iya, waqala ulang, Syafi'i ulang. radhiyallahu anhu kullu ma lahu mustanadun minasyar'i falaysa bibid'atin wa illam ya'mal bihi as-salaf. Ini kitab apa Ustaz? Kitab apa ini? Gimana? Kitabnya beliau langsung atau nukilan Ya bukan nukilan dari para ulama. dari kitab? Bentar, saya tampilkan kitabnya dulu ya. Kalau yang saya dapat, Syekh Al-Ghumari menukil juga Ustaz. Beliau itu. Ya sekalipun Makanya banyak bukan hanya Al-Ghumari Ustaz. Bentar. Tunggu Ustaz, tunggu. Ada dari Baihaqi juga. Saya cari-cari itu dari Imam Al-Baihaqi. Monggo yang jenengan cari dulu Iya. bahwasanya itu perkataan Imam Al-Baihaqi, monggo. Tidak, saya pernah dengar ceramah itu katanya Imam Al-Baihaqi. Makanya saya cari-cari di Al-Baihaqi Al-Kubro atau di Manaqib Al-Imam Syafi'i. Saya belum dapat sanadnya tentang perkataan beliau itu. Tapi Syekh Al-Ghumari menukil dalam kitab beliau itu. Makanya saya lebih ingat Syekh Al-Ghumari yang membawakan itu. Tapi kalau dari Al-Baihaqi saya belum dapat. Beliau menukil perkataan Imam Syafi'i itu. Mungkin antum, makanya saya tanya kalau antum punya data langsung dari Imam Syafi'i atau dia nukilan dari kitab Syafi'i ya. Ulama menukil dari Imam Syafi'i. Syafi'i gitu. Iya, Jadi kalau qala Syafi'i jelas itu sudah menukil dari perkataan Imam Syafi'i. Lah lantas kan bukan menjadi sebuah hal masalah ketika ulama yang menukil dari Imam Syafi'i kan seperti itu Ustaz. Namun ini bagi orang yang membaca yang bacanya itu di pembacaan kitab-kitab kan seperti itu, karena banyak memang. Iya Ustaz, betul. Makanya saya itu merujuk kepada Al-Baihaqi dalam manakibnya dengan Sunan Al-Kubronya itu, karena katanya mereka di situ, tapi saya belum dapat itu Ustaz. Mungkin kitab-kitab yang di laptop ini belum lengkap ya. Yang dari Asy-Syafi'i langsung dan Sebenarnya banyak dari Al-Um. Sebenarnya banyak sudah. Artinya ketika langsung menyampaikan bahwasanya setiap hal yang tidak pernah dilakukan, karena begini Ustaz, kalau mungkin perbedaan saya dengan jenengan itu, kalau jenengan lebih baik membahas sunnah dulu. Kalau saya pribadi lebih baik membahas apa itu definisi bid'ah. Karena begini, ketika misalkan yang dilakukan sahabat itu sudah dikatakan bukan merupakan bid'ah, ketika yang dilakukan sahabat itu bukan merupakan bid'ah, tidak merupakan bid'ah, maka jelas-jelas ini telah melabrak definisi bid'ah. Kalau dibahas sunnah Ustaz gimana? Nah, kalau dibahas sunnah itu ada bimakna thariqah. Kalau perihal mengenai masalah alaikum bisunnati, ulama di situ menerangkan maksud sunnati di situ adalah ai bitoriqatihi. Kalau Hunafa Ur-Rasyidin juga punya kalam sunnah. Artinya sunnah di situ adalah bimakna thariqah. Makanya Ustaz, jelas ketika misalkan dianggap bahwasanya kita kan menganggap perihal pembahasan bid'ah, sehingga bid'ah ini dulu definisinya apa, ketika sudah diketahui jangan dibalik. Kalau dibalik rancu akan melabrak definisi bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak dikerjakan di waktu zamannya baginda Nabi ataupun tidak dikerjakan oleh baginda Nabi. Bahasanya ada yang mengatakan lam yu'had di zamannya baginda Nabi, kan seperti itu kan? Ini secara apa? Secara apa ini? Secara syar'i atau secara lugo atau secara urfi? Gimana Ustaz? Ya, secara istilah itu Ustaz. Ini kan definisi. Iya, kalau yang saya dapat ya Ustaz Ibnu, kalau menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyebutkan istilah bid'ah lugawiyah sama bid'ah syariah Ustaz. Dan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang bedanya itu dengan Imam Nawawi Ustaz. Beliau mengatakan al-bid'ah fi syar'i. Beliau mengatakan bid'ah fi syar'i itu ihdasu malam yakun fi ahdi Nabi SAW. Bahwa itu sesuatu yang diadakan
yang tidak ada zaman Nabi. Wahia Ada tulisannya itu, ada tulisannya. Wahia Ada tulisannya. munkosimatun. Beliau mengatakan wahia munkosimatun ila hasanatin wa qabihatin. Dan dalam kitab Tibyan beliau mengatakan bidah hasanah itu memberi titik, memberi baris. Begitu yang saya tangkap dari Imam An-Nawawi. Kemudian Itu bukan definisi yang titik tarik, Ustaz. Bukan maksudnya ini konsep Imam Nawawi. Beliau menyampaikan seperti itu. Konsep Ibnu Hajar beda lagi, Ustaz. Konsep Imam Ibnu Rajab beda lagi, konsep Imam Abu Sama beda lagi. Artinya setiap imam ini ada konsep masing-masing. Asy-Syatibi beda lagi, Imam Ibnu Taimiyah beda lagi, Ustaz. Makanya kalau kita ingin membahas secara komprehensif, maksud saya bahas semua supaya jangan sampai ada kesan bahwa para ulama itu tidak membahas bidah sayyi'ah dan bidah mungkar dan selalu membahas bidah hasanah. Sehingganya ini yang perlu kita sama-sama bahas, Ustaz. Dan kita sering bahas ini, Ustaz. Cuma pembahasan kita kan tidak komprehensif. Ini kok putus-putus penyesalan gimana? Nggak tahu ya. Antum mungkin Tapi begini Ustaz. Kalau pembahasan bid'ahnya Makanya saya lebih cocok lintas madhab, kalau pembahasan bid'ahnya lintas madhab, maka sulit untuk menemukan titik temu atau benang merahnya. Maka kita perincikan saja. Ini mau bahas bid'ah di madhab siapa dulu. Kalau saya ini ke Imam Nawawi, Ustaz. Kan saya sudah bawakan tadi, makanya saya bikin di belakang saya ini. Antum lihat di belakang saya ini ada perkataan Imam Nawawi yang membid'ahkan tentang sholat rogoib. Sehingganya saya membawakan itu untuk menjelaskan bahwa Imam Nawawi itu punya bid'ah istilah mungkaro. Dan salah satu contohnya beliau sampaikan bid'ah yang mungkaro itu adalah sholat rogoib dan sholat nisfu Sya'ban. Begitu, Ustaz. Jadi mungkin kalau kita ingin kerucutkan dari sisi Imam Nawawi itu bisa dibahas di situ secara komprehensif, supaya ini, Ustaz. Nah, ini. Ya. Antum sudah lihat. Paham Ustaz. Ya, boleh saya berbicara sebentar, Ustaz? Ya, silakan, Ustaz. Boleh saya berbicara. Ya. Jadi begini, Ustaz. Kita itu bahas takrif terlebih dahulu. Bahas takrif dari bid'ah. Bukan kita membahas bid'ah syar'i itu apa, bid'ah lugawi itu apa, bid'ah hasanah itu apa. Bukan itu, kita bahas dasarnya, Ustaz. Sementara yang ada di depan kita ini merupakan sebuah contoh, bukan takrif dari bid'ah. Terus yang Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu adalah pengertian dari bid'ah. Apa itu syar'i itu apa, bid'ah lugawi itu apa. Itu ada idhofahnya lugawi dan syar'i, bukan membahas apa itu bid'ah. Nah, kalau bid'ah semuanya saya tidak pernah menemukan definisi bid'ah itu selain yang mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan di zamannya baginda Nabi. Tidak pernah ada. Nah, lalu kalau sudah bid'ah, tidak ada itu. Nah, makanya yang kita bahas itu terlebih dahulu. Loh, apa kalau bukan definisi itu, Ustaz? Tidak, maksudnya yang antum sampaikan tadi yang tidak dikerjakan Nabi, itu bukan definisi bid'ah. Apa itu? Ada, bukan definisi bid'ah, Ustaz. Maksudnya yang tidak dikerjakan, kalau tidak dikerjakan Nabi, ini kan bukan definisi bid'ah secara komprehensif sebagaimana yang dibawakan oleh ulama yang lain selain ulama Syafi'iyah, Ustaz. Makanya ketika kita bawakan definisi secara komprehensif, saya lebih kepada Imam Asy-Syatibi yang membawa dua definisi, dan itu disebutkan di Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Katanya definisi yang jami' mani dari sisi itu ya, mereka mengatakan seperti itu. Artinya definisi Imam Syatibi itu yang saya belum dapat orang yang membantah atau menolak definisi itu secara tegas bahwa itu bukan definisi bid'ah. Tapi saya kalau ingin menerangkan yang Syatibi itu, Ustaz. Iya, silakan, Ustaz. Padahal ada dua definisinya beliau. Ya. Ya, kita satu-satu saja, Ustaz.
biar kita itu diskusinya itu kondusif, artinya satu-satu, jangan ini di kitab ini, di kitab ini, di kitab ini, di kitab ini, di kitab ini kan tidak kondusif. Karena perihal kalau kita ya, contoh yang pertama, kalau mau membahas Asy-Syatibi itu perbedaannya adalah kalau sesuatu yang tidak dikerjakan di zamannya baginda Nabi ataupun tidak dikerjakan oleh Nabi, sekalipun tidak dikerjakan oleh baginda Nabi ataupun di zamannya baginda Nabi tidak ada, tapi itu yuwafiqus syariah, nah maka itu tidak dikatakan bid'ah. Ini Imam Asy-Syatibi. Tapi kalau misal gimana? Kalau antum bisa bawakan definisi dengan contohnya itu lebih bagus, Ustaz. Supaya bisa Kalau? dilihat penerapannya. Imam Syatibi itu membawakan dalam contoh apa? Kalau Imam Asy-Syafi'i jelas beliau yang yuwafiqus syariah itu jelas, dan itu saya sepakat. Cuma Imam Asy-Syatibi ini yang saya belum dapat contoh yang beliau mengatakan itu bidah, karena saya dapat beliau itu membagi dua bidah idhofiyah dan bidah hakikiyah. Bidah hakikiyah itu yang tidak punya dasar sama sekali, laisa lahu aslun, tidak ada asalnya. Dan kita sepakat itu hakikiyah, artinya diada-adakan, memang tidak ada asal. Tapi kalau ada asal, kemudian ini dirinci ya, Imam Syatibi, dia ada asalnya, lahu aslun, ada asalnya, maka itu bukan bidah. Nah itu Ustaz, bukan bidah. Tapi walaupun nanti dianggap itu bidah lugawiyah, dari sisi lugo bidah, seperti sholat tarawih berjamaah, Ustaz. Nah itu dari sisi aslun ada asalnya, makanya dari sisi lugawiyah dia bidah. Tapi dari sisi syari bukan, karena ada asalnya. Begitu Ustaz. Ya, boleh saya izin Ustaz? Silakan, benar. Makanya agar supaya kita itu tidak bahas ini sebelum ini belum selesai ini lah, makanya saya ingin mengajak agar supaya apa itu definisi bid'ah terlebih dahulu. Ya, silakan. Bukan apa itu bid'ah hasanah, bukan itu apa bid'ah madmumah ataupun bid'ah syar'i ataupun lughawi, bukan. Kita bahas bid'ahnya dulu. Jadi yang dikatakan bid'ah, ya. Jadi yang dikatakan bid'ah di situ adalah sesuatu yang tidak dikerjakan di zamannya baginda Nabi ataupun yang tidak ada di zamannya baginda Nabi. Ini secara mutlak itu dulu. Lah, tapi sesuatu yang tidak dikerjakan oleh baginda Nabi ataupun dengan dalam kurung itu bid'ah, ada yang hasanah, ada yang madmumah. Ini versi ulama yang satunya. Ya, ada, Imam tapi Nawawi, secara Imam definisi Nawawi. ya. Imam Nawawi. Ya, sebentar. Nah, tapi secara makna, secara definisi semuanya sama, cuman penamaannya yang berbeda. Kalau dari salah satu ulama mengatakan yang mempunyai landasan sandaran dalam syariat, di situ disebutkan hasanah, kalau tidak mazmumah. Nah, tapi kalau versi Imam Ibnu Rajab, di situ kalau mempunyai landasan dalam agama itu dikatakan lughawi, kalau tidak maka itu syar'i. Nah, ini cuman pembedaan nama. Kalau versinya, kalau definisinya itu semuanya sama. Seperti itu. Nah, berbeda dengan Imam Asy-Syatibi. Asy-Syatibi ini tidak membagi sebagaimana bid'ah hasanah ataupun madmumah ataupun syar'i ataupun lughawi. Intinya setiap sesuatu sekalipun tidak dikerjakan oleh baginda Nabi, itu kalau mempunyai landasan syariat, itu Imam Asy-Syatibi tidak setuju dikatakan bid'ah. Tidak setuju. Seperti itu. Lah, sehingga kalau kita mau membahas bid'ah, ya kita ayo cari dulu apa itu definisi bid'ah. Bukan bid'ah lughawi, bukan syar'i, bukan hasanah, bukan bukan madmumah, bukan syar'i, seperti itu. Apa begini Ustaz, kalau kita membuat definisi kan pasti kita ke lughawi sama syar'i atau urfiyah, karena definisi itu yang kemudian kita terapkan kepada contoh nanti. Kan tidak mungkin membahas ilmu itu tidak didefinisikan dulu, dan itu mabadi ukul lifanin toh,
asyara al-haddu wal maudu'u summa stamara, kan begitu kata para ulama dalam mendefinisikan sesuatu. Hadnya dulu dibahas. Hadnya ini apakah dia dari sisi lugawiyah atau syariah atau urfiyah. Misalnya solat kalau dari sisi lugaw kan berdoa, dari sisi syariah bukan berdoa, aqwalun wa af'alun, sebagaimana Ar-Romli mendefinisikan. Sehingganya bid'ah juga itu seperti itu. Dan sunnah, sebenarnya saya lebih suka membahas sunnah dulu Ustaz, sebelum ke bid'ah, supaya komprehensif kita memahami sunnah sahabat dan sunnah. Antum sepakat tidak? Begini, saya ingin bertanya sama antum sepakat ada sunnah sahabat? Artinya tidak, jangan tunggu dulu Ustaz. sebelum kita ke bid'ah, saya ingin mengajak antum sepakat ada sunnah sahabat sebagaimana rekomendasi yang dikatakan oleh Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina min ba'di. Dan contohnya itu sunnah sahabat tadwinul Quran, itu ijma. Kemudian yang sunnah Umar salat tarawih berjamaah, itu sunnah Umar dan itu ijma. Siapa mengatakan itu? Imam Syihabuddin Al-Qastolani dalam kitab Al-Irsyad. Ketika Umar dan sahabat berijma, maka itu ijma dan itu hukum syar'i dan itu bukan bid'ah, walaupun dari sisi lugaw itu bid'ah lugawiyah. Beliau mengatakan begitu. Kemudian yang ketiga bid'ahnya Utsman, menambah azan 2 kali di sholat Jumat. Itu sunnah para sahabat dan dari sisi bid'ah dia lugawiyah. Kenapa? Karena tidak ada zaman Nabi. Karena sebagaimana definisi Imam Nawawi, wahya munqasimatun ila qabihatin hasanatin wa qabihatin. Saya mau cari titik kesepakatan dulu. Kalau antum setuju dengan ini kita lanjut. Tapi kalau antum ada perincian, nah itu lebih bagus. Supaya kita memang ada sunnah sahabat yang dianggap sebagai bid'ah hasanah. Dan itu sudah jelas menurut sebagian para ulama. Sehingganya kalau antum mungkin punya data bahwa ini bukan sunnah sahabat, itu lebih luas lagi. Bisa kita sama-sama saling melengkapi data kita. Silakan Ustaz. Kalau antum bisa sama-sama. Makanya saya Ustadz lebih tertarik sebagaimana yang tadi, karena ketika membahas sunnah ini langsung dibenturkan dengan bid'ah oleh jenengan. Sementara bid'ah masih belum. Nah, makanya artinya kalau saya pribadi Ustadz, jangan samakan dengan yang lain. Artinya sangat berbeda. Tetap saya pribadi ketika contoh, mohon maaf, ayo kita pikirkan. Ketika jenengan di situ memikir menerangkan perihal sunnah, lalu ini bukan bid'ah, sementara bid'ahnya masih belum dibahas, karena perbandingannya di situ adalah bid'ah. Nah, itu yang pertama. Begini Ustaz, kalau antum pahami, kan saya sudah bilang tadi dia bid'ah dari sisi lugo, tapi dari sisi yang dikatakan dia bid'ah secara lugawi apa itu Ustaz? Itu sholat tarawih berjamaah, kemudian tadwinul Quran. Definisi. Kalau definisi Ustaz, dari sisi definisi, antum mau definisi dari sisi apa ini? Lugawiyah, syariah, atau kalau kita tidak mau membahas yang lugawi Ustaz. Artinya begini Ustaz. Kalau seperti itu berarti begini saja. Begini saja Ustaz. Kita ke kamu saja kalau begitu. Aduh. Supaya bentar Ustaz, izin sebentar Ustaz. Gimana? Selesaikan, izin menyelesaikan. Ya. Jadi bid'ah lugawi itu Ustaz, itu merupakan penamaan yang mempunyai definisi. Ya. Bid'ah lugawi itu sebuah penamaan yang mempunyai definisi. Yang dikatakan bid'ah lugawi itu adalah sesuatu yang mempunyai asal di dalam syariat. Itu adalah bid'ah lugawi versi Imam Ibnu Rajab, ya kan? Jadi bid'ah lugawi itu adalah penamaan yang mempunyai definisi. Lah definisinya kita apa itu bid'ah lugawi? Jangan kita langsung itu lugawi. Kita harus paham apa itu bid'ah lugawi definisinya. Makanya dalam pembahasan apapun kita jangan lupa untuk membahas definisi. Kalau tidak paham definisi hancur. Berarti idofa ya. Maksudnya antum begini. Idofa ke lugawi ini idofa. Artinya beda. Jangan dulu ke lugawi dan dulu ke syar'i, begitu.
Begitu Saya ulangi maksudnya. bahasa saya ulangi saat semoga mudah difaham ya. Iya, iya. Bid'ah adalah sesuatu yang tidak dikerjakan oleh baginda Nabi. Namun ini terbagi menjadi dua. Nah, Berarti Imam ini Nawawi, menjadi dua. Imam Nawawi, Ustaz. Gimana? Antum pakai Imam tarifnya Syafi'i, Imam Nawawi. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ini terkecuali Izzuddin bin Abdissalam yang membagi 5. Ini tidak membahas itu. Kita bahas yang 2. Oh, berarti begini, berarti Ustaz. Berarti begini, saya pikir begini Ustaz. Saya kira kita membahas dari sisi kamus, dari sisi asalnya kata bidah itu. Iya, jangan Kemudian kamus kita Ustaz. kehidup. Ada definisinya semua Ustaz. Coba Ustaz, maksudnya Saya- begini, saya- kalau antum bawakan Imam Nawawi, kan versi Imam Nawawi itu kan sebagaimana saya sampaikan tadi Ustaz, ihdasu malam yakun fi ahdi Nabi SAW wahiyya munqasimatun ila hasanatin wa Makanya, qabihatin. Itu Ustaz, Imam Nawawi Ustaz. Dan Ya. beliau membawakan Makanya contoh. kalau pembahasan bid'ahnya itu lintas madhab, kita nggak akan menemukan titik temu atau titik terang. Enggak, bukan di tas madhab Ustaz. Bukan perihal lintas Ini madhab. Ustaz, Iya kan? Ustaz Baca Sapi. Bukan lintas madhab. Jadi seperti ini. Gimana, Saya Ustaz? izin menerangkan dulu ya. Ya, saya izin terangkan dulu. Iya, silakan. Ya. Artinya sesuatu yang saya terangkan jangan rombak lagi ke sini lah. Artinya biar enak kita diskusinya. Ustaz. Jadi saya paham Santai bahasa saja, seperti ini. santai saja. Santai Iya, saja. santai saya. Santai aja ya. Jadi Betul. semoga tidak dirombak kemana-mana lagi. Jadi bid'ah itu, kalau bid'ahnya itu mempunyai landasan di dalam syariat, ini ada ulama yang menamakan dengan bid'ah lughawi, ada yang menamakan dengan bid'ah hasanah. Gitu. Jadi bid'ah lugawi itu adalah sesuatu, namanya juga bid'ah. Ya, bid'ah itu tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Makanya sampai disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar, beliau itu salah satu sahabat yang menganggap baginda Nabi tidak pernah melakukan sholat duha. Nah, sehingga beliau dikarenakan tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi sholat duha, Abdullah bin Umar mengatakan itu adalah bid'ah. Namun itu paling baiknya bid'ah. Itu paling baiknya bid'ah. Sekalipun di dalam kitab Silatul Asar itu Muarrik bertanya terhadap Sayyidina Umar, apakah engkau sholat duha? Tidak. Apakah Abu Bakar sholat duha? Tidak. Apakah baginda Sayyidina Umar sholat duha? Tidak. Apakah baginda Nabi sholat duha? Tidak. Namun diterangkan di situ bahwasanya sekalipun itu tidak pernah dilakukan, itu antara anak dan ayah, yaitu Sayyidina Umar dan putranya Abdullah bin Umar. Kalau Sayyidina Umar itu mengatakan nikmatul bid'ati hadihi, paling baiknya bid'ah itu hadihi, yaitu sholat tarawih, sedangkan putranya di situ paling baiknya bid'ah adalah sholat duha. Jadi kita, apa landasan kok Sayyidina Umar ini mengatakan bid'ah? Ya dikarenakan dikumpulkannya sholat tarawih di waktu itu dengan satu imam sampai 20 rakaat di situ tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Makanya Sayyidina Umar itu mengatakan bid'ah. Kita yang itu harus berpikir kenapa mengatakan bid'ah beliau? Karena memang tidak pernah dilakukan. Ini keterangan para ulama. Iya. Seperti itu. Nah, sehingga putra Begini, dari tunggu. beliau. Mungkin begini Ustaz. Antum kan mengatakan bahwa itu kan kita sepakat bahwa itu abad. Kalau antum makanya saya ingin bertanya sama antum, kalau antum sepakat itu ijma para sahabat dengan Umar, berarti kita sama. Tapi kalau antum bawa itu bid'ah, maka kita sama juga. Saya melihat dari itu sisi bid'ahnya bid'ah lugawiyah. Karena para ulama dari kalangan Imam Ibnu Hajar, Imam Al-Haytami mengatakan itu bid'ah lugawiyah karena lau aslun. Karena Nabi pernah mengerjakan 3 malam dan Nabi berhenti ketika Al-Quran masih turun, dan di zaman Nabi terakhir kali sholat tarawih atau sholat malam di tahun kedepannya sudah tidak ada riwayat.
Makanya Umar di situ mengerjakan riwayat sholat tarawih itu 2 riwayat. Yang riwayat dari Ibnu Asir itu 11 rakaat, yang kedua riwayat yang 20, dan itu yang marjuh, ada kelemahan. Sehingga mereka di tahun kedua itu baru dilaksanakan sholat tarawih di zaman Umar. Di tahun pertama Umar tidak melaksanakan karena stabilitas negara itu belum stabil. Di tahun kedua baru dia melihat dengan sahabat itu, seandainya dia lau jama'tu lakanal amsal, seandainya mereka ini saya kumpulkan. Kan mereka, dia didapati mereka ini di masjid sholat, tapi sholatnya terpencar. Ada yang sholat satu, ada imam, tapi ada 2 orang, ada 3, ada yang sholat sendiri. Maka beliau jamak. Yang menjadi imam ketika itu Ubay bin Ka'ab sama Tamim Abdari. Dan itu ijma para sahabat, kan tidak ada sahabat yang mengingkar itu. Walaupun dari riwayat ini Umar mengumpulkan, walaupun Nabi tidak mengumpulkan, tapi ini lahu aslun. Makanya Syafi'iyah mengatakan itu bid'ah lugawiyah karena ada di zaman Nabi dan itu lahu aslun. Makanya itu sunnah Umar, beliau menghidupkan 30 malam, itu sunnah sahabat karena merujuk kepada hadis fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan ini salah satu sunnah Umar. Cuma kalau dianggap itu bid'ah, dan itu kita sepakat, kalau antum sepakat dengan saya itu bid'ah lugawiyah, berarti kita sama. Tapi kalau dari sisi syar'i bukan bid'ah. Kenapa? Karena lau aslun falaisa bibid'atin, kata Imam Ibnu Rajab. Dan itu ijma para sahabat. Siapa mengatakan? Imam Ibnu Syihabuddin Al-Qastolani dalam kitab Al-Irsyad, ketika para sahabat berijma dengan Umar, maka itu ijma sukuti. Karena tidak ada yang melarang Umar waktu itu. Begitu Ustaz. Kalau antum sepakat dengan ini, berarti artinya kita dari sisi ini mungkin berbeda istilah saja, tapi kita sama-sama menyepakati bahwa itu sunnah Umar, walaupun dia dikatakan bid'ah dari sisi hasanah, dari sisi lugawiyah, Ustaz. Begitu Ustaz, supaya antum maksudnya jangan kemana-mana lagi ya, kita bahas di sini. Betul. Artinya jangan kemana-mana lagi, kita bahas fokus di sini agar supaya ketika nanti menanggapi nanti ke sini lagi. Ini kan tidak enak diskusinya seperti ini. Makanya saya tadi ajak antum ke sunnah dulu supaya bid'ahnya tidak dirangkul juga. Bukan Ustaz, kalau dianggap kita bahas sunnah dulu tapi dibenturkan dengan bid'ah tapi tidak tahu apa itu bid'ah, ini kan repot. Jadi kita bahas yang ini dulu sebagaimana jenengan. Iya, silakan. Nah, apakah ini bid'ah? Ya bid'ah secara lugawi. Namun ketidaksepakatan saya, jenengan memberikan bahasa ini lahu aslun, seakan-akan lahu aslun ini langsung minan Nabi. Ini tidak ada referensi ketika mengatakan lahu aslun itu minan Nabi, tapi itu minas syariah. Syariah itu madarnya itu ada 4. Madarnya itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Ada yang mengatakan acar. Itu bukan aslun minan Nabi, tapi statement jenengan tadi menyampaikan seakan-akan ini ada asalnya dari baginda Nabi, seakan-akan itu pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Tidak. Karena kenapa? Makanya saya itu. Tunggu Ustaz, apanya yang antum bilang tidak ada asalnya? Apanya? Salatnya, rakaatnya, atau istimanya ini? Coba dirinci. Artinya perihal mengenai masalah tarawih, memang tarawihnya itu bagus kan, seperti itu kan? Iya. Ya. Namun perihal iya izin sebentar Ustaz. Jadi kalau mengenai masalah, saya tidak mau membahasakan sholat tarawih karena kan baginda Nabi tidak mengatakan usolli sunat tarawih kan, bukan kan? Iya, itulah istilah ini Ustaz, istilah. Jadi yang dibahas di situ Ustadz bukanlah perihal mengenai masalah 2 rakaatnya, bukan 2 rakaatnya, akan tetapi dikarenakan ini tidak menyalahi syariat, dikarenakan tidak menyalahi syariat, maka jelas ini dikatakan bid'ah lugawi, dikarenakan punya namun tidak melabrak koridor syariat. Itu hasanah. Makanya di dalam kitab Silsilatul Athar, juga di dalam kitab Umdatul Qari,
itu diterangkan bahwasanya Sayyidina Umar itu ditanya oleh muarrik. Apa perlu saya tampilkan Ustaz referensi atau saya baca? Baca aja Ustaz, Ya, supaya cepat. ya. Ntar saya baca dulu ya, biar enak. Di dalam kitab Silsilatul Athar di sini dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. An muwarrikin qolah qultu libni Umar. Jadi muwarrik itu bertanya terhadap sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Atusallid duha? Apakah engkau salat duha baginda Nabi? Apa Sayyidina Umar? Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi muwarrik bertanya terhadap Abdullah bin Umar, apakah engkau salat duha Abdullah bin Umar? Qala, maka Abdullah bin Umar itu menjawab, tidak. Kultu, saya bertanya lagi terhadap Abdullah bin Umar. Fa Umar, lalu bagaimana dengan Sayyidina Umar, bapakmu? Qala, la. Tidak, Sayyidina Umar ataupun ayah abah saya tidak pernah sholat duha. Qala, kultu, saya bertanya lagi terhadap Abdullah bin Umar. Fa Abu Bakar, lalu kalau Sayyidina Abu Bakar bagaimana? Apakah pernah sholat duha? Qala, la. Kultu, saya bertanya lagi yang terakhir kalinya ini, fan nabiyyu, baginda Nabi bagaimana? An Mujahidin an Ibni Umar annahu qala innaha muhdatsatun, sesungguhnya sholat duha itu adalah muhdatsah. Wa innaha, tapi sekalipun muhdatsah, wa innaha lamin ahsani ma ahdatsu. Sekalipun itu muhdats karena tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi, tapi ini merupakan paling baiknya sesuatu yang dimuhdafkan ataupun diadakan. Wa ammatsani fama rawahu ibni Abi Syaibah bi isnadin sahihin anil Hakam ibn al-A'raj qala sa'altu ibna Umar an salati duha faqala bid'atun. Jadi kata Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar itu bid'ah. Itu bahasanya beliau. Ai mulazamatiya wa idhariya fil masajid mimma lam yuhad la siyama wa qad qala wa ni'matil bid'ah. Jadi versi Abdullah bin Umar, nikmatul bid'ah itu adalah sholat duha. Qala Abdullah bin Umar, di sini disebutkan waruya anhu, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, mabtada'a muslimuna bid'atan afdalu min sholatid du'a. Jadi tidak ada perkara bid'ah yang dilakukan oleh orang Islam yang lebih utama ketimbang sholat duha. Kama qala Umar fi sholatit tarawih. Sebagaimana Sayyidina Umar di situ mengatakan tidak ada paling baiknya bid'ah itu adalah sholat tarawih. Jadi, Ustadz, jelas setiap sesuatu yang tidak dikerjakan oleh baginda Nabi itu tidak langsung vonisnya tidak boleh, tapi tolak ukurnya adalah midarus syariah. Midarus syariah itu adalah bagaimana ulama mengukur hukum tersebut. Makanya sering saya sampaikan bahwasanya bid'ah lugawi dan syar'i itu adalah penamaan yang mempunyai definisi. Kalau bid'ahnya sesuatu yang tidak pernah dilakukan di zamannya baginda Nabi itu tidak menyalahi syariat, maka itu disebutkan bid'ah lugawi. Kalau misalkan menyalahi syariat, maka itu disebut dengan bid'ah syar'i. Kalau penamaan yang lain ulama dengan nama hasanah dan madhmumah. Oleh karena itu banyak dari kalangan-kalangan para sahabat yang membuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Salah satunya Abdullah bin Umar dalam tahiyatnya menambah bismillahi at-tahiyatulillah. Bahkan Begini Ustaz, begini Ustaz, jangan dulu ke situ. Kita bahas dulu masalah sholat duha tadi supaya pembahasan kita rinci.
dan kita tuntaskan sholat duha itu dengan sholat tarawih berjamaah. Karena tadi saya belum dapat jawaban dari antum, kalau antum sepakat tentang sholat tarawih berjamaah itu walaupun dianggap sholat lain, sehingga saya ingin minta klarifikasi dari antum, apakah antum setuju itu ijma atau bukan ijma para sahabat ketika itu, ketika beliau mengumpulkan para sahabat untuk sholat berjamaah. Kan beliau melihat di tahun kedua itu kondisi mereka sholat auzaun mutafarrikuna, begitu bahasa hadisnya, dan itu beliau kumpulkan, dan itu ijtihad beliau, karena sholat lail itu ada aslunnya, ada aslun, sehingga beliau menganggap ilat sudah tidak ada lagi akan turun kewajiban untuk mewajibkan sholat berjamaah tarawih. Makanya beliau beristihad untuk menghidupkan lagi sunnah Nabi. Walaupun dari sisi istimanya itu beliau mengumpulkan, walaupun Nabi tidak mengumpulkan, karena terjadi secara natural saja, karena Nabi sholat diikuti selama 3 malam. Di malam terakhir itu semakin banyak para sahabat, dan dia khawatir kalau terjadi pengewajiban, makanya Nabi tinggalkan. Artinya Nabi tidak melarang mereka berjamaah, artinya Nabi sepakati, dan Nabi tidak menegur para sahabat apakah ini keliru atau tidak kalau kita berjamaah sholat malam. Tidak seperti itu. Artinya sahabat ini mengerti bahwa Nabi tidak melarang mereka, dan Umar mengerti juga, sehingga di zaman beliau beristihad untuk mengumpulkan para sahabat, dan itu ijma. Kata siapa? Kata Imam Syahabuddin Al-Qastolani dalam Al-Irsyad. Dan itu jelas, idza jama'a as-sahabatu wa Umar. Beliau mengatakan begitu. Itu riwayat dan jelas kata Imam Syahabuddin Al-Qastolani, itu ijma. Sehingga hilang namanya bid'ah itu. Kalau antum sepakat dengan ini, berarti kita sama-sama bahwa itu ijma. Tapi kalau dari sisi lugawiyah, saya sepakat bahwa itu bid'ah lugawiyah karena Umar al-istima' tadi. Kemudian menambah dengan 2 riwayat. Dari riwayat Ibnu Asir mengatakan 11 rakaat, kemudian yang 20 ada riwayat yang marju, yang lemah. Makanya dari sini, kalau antum sepakat dengan ini ataupun antum tidak sepakat, maka saya ingin minta klarifikasi, apakah antum setuju dengan kalam seperti ini yang disampaikan oleh Syahabuddin Al-Qastolani, kemudian itu Allahu aslun, kemudian itu menjadi sunnah sahabat. Artinya dalam hal ini Umar yang memulai, dan itu istihad Umar, dan beliau beristihad. Namanya orang beristihad, tidak ada yang keliru kalau ketika dia beristihad benar, dan itu muwafiqun li sunnah, sebagaimana definisi Imam Syafi'i, mimma uhdisa yukhalifu kitaban aw sunnatan. Sekarang pertanyaan saya, apakah ini menyelisih sunnah Nabi ketika Umar menghidupkan dengan cara kontinu selama 30 hari yang sudah ada asalnya dari Nabi, cuma Nabi meninggalkan karena ada kewajiban kalau khawatir Nabi nanti diwajibkan, dan wahyu masih turun. Sementara di zaman Umar tidak ada lagi wahyu, dan sudah komplit, syariat sudah lengkap, tidak mungkin lagi ada kewajiban untuk mewajibkan itu secara berjamaah. Makanya Umar menghidupkan sunnah Nabi dengan cara seperti tadi, dengan cara 11 rakaat sampai dekat subuh, yang kedua dengan cara 20 rakaat itu. Ini coba antum tanggapi ini. Apakah antum setuju dengan ini atau gimana? Sebelum ke Ibnu Umar, Ustaz. Ya. Saya sudah sampaikan tadi Ustadz bahwasanya ini merupakan bid'ah lugawi, ya kan? Dikarenakan ya tidak menyelisihi syariat, ya kan? Jelas. Namun yang dibahas di sini adalah definisi bid'ah lugawi itu adalah setiap sesuatu yang tidak menyelisihi syariat. Lah, ketika tidak menyelisihi syariat, tidak hanya di zamannya Sayyidina Umar, maka jelas di situ tidak apa-apa. Makanya banyak contohnya Imam Ahmad bin Hambal melakukan apa? Mendoakan gurunya setiap sujud terakhir, kan seperti itu Ustaz ya. Setiap sholat terakhir, sehingga bid'ah lugawi itu tidak hanya berlaku di Sayyidina Umar, sampai sekarang itu berlaku.
Jadi tolak ukur ketika sesuatu bid'ah tersebut ini tidak pernah dilakukan bagi Nabi ini mempunyai sandaran syariat ataupun tidak menyelisihi terhadap syariat, maka ini bid'ah lugawi, atau dengan kata lain adalah bid'ah hasanah. Seperti itu. Terus yang kedua, ketika jenengan Ustaz Iya, Ibnu, Ustaz. maaf kalau saya potong. Kalau yang dilakukan sahabat Umar tadi jangan dikatakan bid'ah, tapi katakan saja sunnah. Karena kan hadisnya kan itu kan jelas, alaikum bisunnati wa sunnati apa tadi, khulafa'ir rasyidina min ba'di tadi kan, wa sunnati khulafa'ir rasyidina min ba'di. Bagaimana yang dilakukan sahabat Umar itu kita katakan sunnah. Sunnah versi apa, Ustaz? Ya kan sebenarnya kan sunnah itu madalla alaihi syari min ghairi iftiradin wala wujubin. Ya, itu kan apa itu sunnah itu kalau versi fikih adalah sesuatu yang diberi pahala jika dilakukan, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Ini kalau kita memasukkan sunnah versi fikih maka masuk. Tapi kalau Iya. versi apa itu kalau versi sunnah sebagaimana hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan terhadap baginda hal pengumpulan terhadap satu imam. Yang kedua, bukan akwalnya baginda Nabi. Yang ketiga, Sayyidina Umar melakukan seperti ini baginda Nabi sudah wafat, sehingga tidak masuk sunnah versi hadis. Kalau sunnah versi fikih maka masuk. Gitu. Ya bid'ah Maka- lugawi, Ustaz. Imam Ibnu Iya, Hajar sendiri makanya. mengatakan bid'ah lugawi, Ustaz. Makanya kalau ini dimasukkan ke kata-kata sunnah, memilih bahasanya ya, Halo. sunnah Mantap, fikih Pak. saja. Bagus. Kalau dimasukkan pada sunnah versi fikih bagus karena memang benar. Kalau dimasukkan. Iya. Jadi seperti ini, saya izin teruskan sebentar, Ustaz. Gimana Ustaz Ibnu? Iya, gimana? Saya belum menangkap tadi antum karena hilang signal tadi. Coba antum ulang. Antum sepakat atau gimana? Ada komentar ketika Imam Syihabuddin Al-Qastolani mengatakan itu ijma. Oh ya. Dan itu Syafi'i. Izin, Ustaz. Beliau Syafi'i ya, Ustaz. Iya. Iya, silakan. Jelas suara saya, Ustaz? Jelas suara. Halo? Iya, fadhil. Nah, enggak takut enggak jelas lagi. Iya, fadhil Ustaz. Jelas. Sudah jelas, aman insyaallah. Nah, jadi seperti ini, kalau ini mau didudukkan dengan bid'ah, maka kita sama-sama sepakat merupakan bid'ah lugawi. Ya kan? Ya. Kenapa lugawi? Dikarenakan tidak menyalahi syariat. Dalam pengumpulannya Sayyidina Umar dalam satu imam, ya kan? Kenapa itu lugawi? Dikarenakan ini tidak menyalahi syariat. Kenapa ini bid'ah? Karena tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Itu yang pertama. Nah, jadi dikarenakan ini tidak menyelisihi syariat, maka ini bid'ah lugawi. Dan bid'ah lugawi ini tidak hanya berlaku di zamannya Sayyidina Umar, sampai sekarang pun itu tetap berlaku. Apa? Sesuatu yang tidak dikerjakan oleh baginda Nabi, tapi itu tidak menyelisihi syariat, maka itu tidak apa-apa dikatakan lugawi, ataupun kata lain dengan lugawi adalah hasanah. Seperti itu. Contoh, banyak kan dari imam-imam, dari sahabat-sahabat yang menambah bacaan, yang melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Itu banyak dari kalangan sahabat dan para ulama. Imam Ahmad bin Hambal. Ini saya menyampaikan ini sebagai bukti, bukan saya mau melari, sebagai bukti bahwasanya bid'ah lugawi itu bukan hanya berlaku di di zamannya sahabat ataupun di zamannya Sayyidina Umar, sampai sekarang pun itu berlaku. Nah, sehingga tolak ukurnya di situ adalah sesuai dengan definisi. Makanya saya tetap ngotot harus dengan definisi kalau membahas apapun, bukan dengan surah ataupun tamsil, bukan dengan contoh. Karena contoh itu
hanya sebagai contoh sebagaimana definisi, tolak ukurnya di situ di definisi. Lah, definisinya di situ adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi tapi itu mempunyai landasan dalam syariat, maka sampai sekarang itu tidak apa-apa. Ya. Artinya dikatakan bid'ah lughawi, dalam bahasa yang lain adalah bid'ah yang syar'i, yang hasanah. Terus Ya, Ustaz, terus Ustaz, kalau- izin sebentar Ustaz, kalau- izin selesai. Izin Oke. selesai nanti. Oh. Terus kalau misalkan ini perihal pengumpulan Sayyidina Umar dalam satu imam di situ dianggap baik, misalkan dikarenakan baginda Nabi pernah mengajari sholat 2 rakaat. Ini saya kok berpikir berarti ini bisa dijadikan alasan juga di dalam mengenai masalah tahlilan la ilaha illallah itu dilakukan oleh baginda Nabi. Mungkin jangan dulu ke situ, Ustaz. Mungkin antum. Nah, iya makanya saya berpikir ke situ. Tidak mau bahas ini saya. Tidak mau bahas ke sini karena nanti khawatir ini juga bisa dipakai oleh teman-teman kita, Ustaz. Pemikiran jenengan bisa jadi dipakai oleh teman-teman kita seperti itu. Iya, betul Ustaz. Memang Ustaz, ini kan artinya kita sama-sama menambah referensi. Nanti kalau pemahaman mungkin kita berbeda, enggak apa-apa, kita saling. Ya tinggal kita Iya, betul. indahkan, Ustaz, juga ada perbedaan. Ya, itulah saya mengajak antum supaya teman-teman di bawah ini kesannya supaya dia tidak menganggap kita ini, mungkin dari sisi salafi dia menganggap kita ini salafi, atau antum dia anggap sebagai perwakilan dari Aswaja, sehingga kesannya ini kita seakan-akan kita ini kayak mau berantem. Itu yang saya juga susah untuk memahamkan teman-teman ya. Ketika kita bahas masalah ini dan ini dikedepankan ilmu bukan afiliasi, seakan-akan kita ini selalu dianggap ini Wahabi, ini saya juga kurang enak dia dipanggil-panggil begitu ya. Coba misalnya antum Ustaz, seakan-akan antum dipanggil misalnya dengan istilah-istilah mereka lah, kan pasti antum tidak enak juga dipanggil begitu. Padahal kita kan mencoba untuk memahamkan dan memberi pemahaman dari kalam-kalam ulama seperti ini yang dipelajari. Bukan berarti kita ini saling menang-menangan. Ini kalau seakan-akan ini begitu, aduh ini agak susah juga ya. Tapi itulah realita di teman-teman kita yang sering mengikuti Komal ini. Kadang-kadang begitu, makanya saya agak bingung ya. Bagaimana kita harus bersabar ini sama teman-teman seperti ini supaya mereka seakan-akan tidak membenturkan. Kita kan tidak saling membentur-benturkan ini. Saya sama Ustadz Ibnu Hasani itu sangat menghargai, saya sangat hargai beliau dalam hal menyampaikan data. Makanya saya suka beliau diskusi luar biasa ya. Itu cuma dalam pemahaman mungkin ada sesuatu yang berbeda. Maka ini kita saling sama-sama memahami. Mungkin memang kita mungkin dari sisi itu mungkin kita berbeda, tapi dari sisi persamaan kita sama-sama ingin menampilkan bahwa secara ilmiah seperti itu pembahasan para ulama. Bagaimana Ustadz Ibnu? Betul toh? Atau gimana antum punya? Supaya Mungkin jangan ada begini, kesan ini teman-teman di bawah ini bagaimana? Kita ambil persamaan. Mungkin apakah Ustadz juga sama dengan saya, tidak mutlak ketika tidak dilakukan oleh baginda Nabi ataupun sahabat ini langsung dihukumi haram. Ini Ustaz, ini yang saya mencoba untuk memahamkan teman-teman yang seakan-akan pokoknya setiap apa yang tidak dikerjakan Nabi, apalagi tidak dicontohkan Nabi, ini bid'ah, apalagi dolalah. Ini yang memang sulit dipahamkan sama orang-orang yang sudah sering mendengar kajian dan itu pembahasannya seperti itu. Makanya saya buka room ini supaya jangan ada kesan seperti itu, karena memahami satu pan ilmu itu harus komprehensif. Nah, makanya saya selalu membawakan itu, hadnya itu takrif lugawiyah, urfiyah, syariah, supaya tidak mudah untuk mengklaim. Pokoknya setiap yang tidak dikerjakan Nabi atau dicontohkan Nabi itu seakan-akan diklaim itu sudah bid'ah dolalah. Makanya dikiaskan kepada amalan-amalan yang hari ini yang mungkin teman-teman atau dari sebagian teman-teman mengamalkan itu. Dan itu saya tidak sepakat. Makanya kita ingin membahas secara komprehensif dengan data supaya bisa didudukan, oh seperti itu, tidak langsung diklaim. Apalagi yang, dan ini terkesan kepada mereka yang suka ikut kajian tapi kajiannya itu sekedar begitu, ikut kajian mingguan dan tidak
naik kajiannya, maksudnya mereka itu tidak pada sampai posisi belajar usul fikih, memahami dalil dengan secara komprehensif. Itu Ustaz. Itu makanya saya senang kalau antum hadir, kemudian berikan lagi pemahaman, walaupun nanti mungkin kita berbeda dari sisi satu masalah ini, tidak apa-apa. Itulah rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Begitu Ustaz Ibnu. Betul. Artinya kan seperti ini Ustaz, artinya kita akan ketemu persamaan kita bahwasanya tidak setiap sesuatu yang tidak dikerjakan oleh baginda Nabi ataupun para sahabat itu langsung kita vonis itu madhmumah. Namun bagaimana kita cara menyikapi hal tersebut? Kita ikuti aturan baginda Nabi. Apa aturan baginda Nabi? Juga pernah saya sampaikan itu ditanyakan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menyampaikan, ya Rasulullah, inna zala bina amrun laisa fil kitabi was sunnati bayanu amrin wala nahyin fakaifa ta'muruni. Jadi kata Sayyidina Ali ketika bertanya terhadap baginda Nabi di dalam kitab Mu'jamul Kabir lil Imam At-Tabrani rijaluhu thiqat, di sini disebutkan, wahai baginda Nabi, ketika ada suatu perkara yang mana perkara tersebut tidak ada perintah dan larangan dalam Al-Quran dan hadis, ada suatu perkara, dalam redaksi yang lain ulama menyebutkan kalau tidak salah di Majmu' Az-Zawaid itu ahdatsa bahasanya, laisa fil kitabi was sunnati bayanu amrin wala nahyin fakaifa ta'muruni. Jadi setiap sesuatu yang di situ, sesuatu tersebut yang baru tersebut tidak ada perintah dan larangan dalam Al-Qur'an dan hadis, fakaifa ta'muruni, maka bagaimana cara kita itu menyikapi hal tersebut? Ini ditanyakan saja oleh Sayyidina Ali. Kita apa itu amati pertanyaan Sayyidina Ali, menanyakan sesuatu yang sesuatu tersebut tidak ada keterangan perintah dan larangan dalam Al-Qur'an dan hadis. Kita fokus pada hadisnya. Nah, ketika di dalam hadis itu sudah ada, tidak ada larangan juga tidak ada perintah, otomatis sesuatu yang ditanyakan oleh Sayyidina Ali itu tidak pernah dilakukan sudah oleh baginda Nabi. Berarti tidak pernah dilakukan secara akwal, secara afal, tidak pernah disampaikan secara akwal, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan ditakrir oleh baginda Nabi. Karena sudah tidak ada dalam sunnah. Berarti sesuatu ini memang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi, juga tidak pernah dilakukan oleh sahabat di zamannya baginda Nabi. Nah, ini ditanyakan oleh Sayyidina Ali. Apakah langsung jawaban baginda Nabi langsung, oh itu tinggalkan, itu tidak pernah saya lakukan, itu tidak pernah sahabat lakukan, tinggalkan? Tidak seperti itu jawaban baginda Nabi. Apa jawaban baginda Nabi? Syawiru fihil fuqaha wal abidin wala tamdu fihi ra'ya khassatin. Jadi kata baginda Nabi bukan langsung disuruh tinggalkan, bahkan jawaban baginda Nabi adalah disuruh konsultasi terhadap para ulama. Bagaimana ulama menyikapi hal tersebut? Jangan langsung wala tamdu fi ra'ya khassatin, jangan langsung kita obrak-abrik dengan menghukumi sendiri. Seperti itu. Nah, jadi kita itu mengukur sebuah hukum bukan karena tidak dilakukan ataupun dilakukan oleh baginda Nabi. Ini bukan merupakan sebuah landasan. Karena baginda Nabi sendiri ketika ditanya itu disuruh konsultasi bagaimana ulama menyikapi. Kenapa terhadap para ulama? Karena ulama yang lebih tahu mengkaji Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Iya. Mungkin begini Ustaz. Ini persamaan kita dengan apa itu Abu Fadil seperti itu, tidak langsung memutlakkan tidak dikerjakan oleh baginda Nabi, sahabat langsung matmumah, tidak, tapi lihat dulu bagaimana keterangan ulama ini sesuai dengan syariat atau tidak. Kalau tadi kan tarawih itu ijma, bukan Al-Quran dan hadis, bukan, karena tidak ada Al-Quran dan hadis, tapi ijma. Seperti itu. Mungkin Ustaz, saya Setuju, sama Ustaz, teman-teman ini. Karena begini. Silakan. Karena begini, innal amrul muhdas fa in syahida lahu muqdamus syariah wa asluha falaysa bid'atan. Jadi perkara-perkara baru yang mendukung daripada keagungan syariat itu tidaklah dinamakan bid'ah meskipun itu tidak dilakukan oleh Nabi. Artinya tidak menyelisihi syariat perkara muhdas itu, maka itu bukanlah bid'ah begitu, bukan bid'ah mungkar. Artinya begini, konsep itu secara umum benar. Nanti kalau kita penerapan kepada contoh itu perlu penguatan. Memang tarku itu bukan dalil, cuma dia secara konsep betul
Ya, nanti kita rinci ketika dia masuk pembahasan contoh. Makanya itu ketika ada contoh, misalnya sholat rogoib ini, dibawakan oleh Imam An-Nawawi sebagai bid'ah mungkaroh, walaupun beliau berselisih dengan Ibnu Salah, maka itu sesuatu yang wajar di kalangan mereka. Artinya ada istilah yang beliau gunakan untuk menghukumi bahwa itu bid'ah mungkaroh. Nah, itu yang mungkin perlu kita rinci. Sehingga kalau kita bawa ke kaidah itu yang tidak dilakukan Nabi, karena sholat rogoib ini ya, kalau kita rinci umat, tidak mungkin Nabi lakukan sholat rogoib. Makanya beliau bid'ahkan secara jelas dan tegas dalam kitab beliau. Bahkan beliau membantah dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, beliau sebutkan yang membawa kitab atau yang menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Al-Ghazali menukilkan dalam itu. Kemudian ada juga riwayat Al-Baihaqi, dan itu jelas ya, mereka atau Imam Nawawi sendiri beliau tidak setuju dengan bid'ah itu. Makanya istilah bid'ah mungkar itu supaya jangan ada kesan bahwa para ulama itu tidak membahas bid'ah mungkar atau bid'ah yang sayyi'ah. Kemudian bid'ah yang hasanah itu kemudian dikiaskan atau diterapkan kepada zaman kita, dan itu yang perlu saya bilang tadi, perlu dalil. Seperti begini Ustaz, ketika azan di kuburan itu kalau kita rinci dalilnya itu kan menggunakan kias, dan itu kias yang ma'al farik ya, ketika dia dijadikan suatu ibadah. Tapi ini ada perselisihan di kalangan internal mazhab Syafi'i. Kalau yang saya baca dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau membid'ahkan itu karena itu tidak masuk kias dalam ibadah ghairu ma'kulil makna. Karena itu kan syariat azan itu kan bukan di kuburan, dan itu yang perlu dalil khusus. Karena kalau dalil secara umum sholat 5 waktu, tapi kalau secara khusus di kuburan itu tidak ada, sehingganya berlaku kias di situ. Tapi kias ini Mungkin tidak diterima oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi ada Syafi'iyah yang mengatakan boleh. Makanya intinya penerapan seperti kias ini. itu perlu dijelaskan dalam masalah ghairu makulil makna, itu tidak diterapkan kias, dan itu disepakati. Ya. Karena kalau adzan di kuburan kemudian dikiaskan kepada orang yang baru lahir, itu kias ma'al farik karena asalnya beda. Yang pertama orang yang hidup, yang kedua orang yang mati. Nah, di situ Ustaz. Artinya kalau kita ingin menerapkan dalil kaidah tadi, tapi kalau dari sisi definisi, oke lah kita sepakat. Tapi ketika menerapkan dalil kepada contoh, ini yang kita sama-sama harus mungkin perkuat referensi dan data supaya kalam-kalam ulama ini memang kita counter baik-baik supaya bisa menguatkan itu. Ustaz. Begitu Ustaz. Gini Ustaz, kalau khilafnya para ulama ya kita itu bukan urusan kita. Makanya sampai ada la yungkaru al mukhtalafih wa innama yungkaru al mujma' alaih. Jadi kalau misalkan itu ranahnya, karena kias ini bukan ranah kita, sehingga kalau kita yang membahas kias, kita tidak mempunyai kapasitas dalam kias. Tidak punya kapasitas kita. Contoh sebagaimana rogaib, ada Ibnu Sholeh mengatakan tidak apa-apa. Pandangannya Imam Nawawi itu termasuk bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena menyelisihi syariat. Ibnu Sholeh mengatakan kenapa tidak bid'ah? Dikarenakan tolak ukurnya itu tidak menyelisihi syariat. Nah, ini sama-sama ulama. Nah, bagaimana kita cara menyikapi ketika ini merupakan pendapat para ulama? Kalau kita mau mengambil pendapatnya Imam An-Nawawi ya monggo, tapi jangan salahkan pendapatnya Ibnu Sholeh. Kita tidak punya kapasitas. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam masalah kuburan, adzan di kuburan, Imam Ibnu Hajar kalau tidak salah itu mengatakan itu bid'ah. Tapi ada ulama yang lain mengatakan tidak, itu mimbabil qiyas. Ini ranahnya para ulama, antara khilafiyah para ulama. Kita dalam kaidah usul fikih di situ sudah diajarkan bagaimana cara menyikapi khilafiyah para ulama. Merupakan sebuah kesalahan yang sangat besar
ya, merupakan yang sangat-sangat besar ketika misalkan ada dua hasil ijtihad para ulama itu berbeda, kita mengambil yang A, lalu kita yang tidak mempunyai kapasitas mempunyai hasil ijtihadnya para ulama yang B. Salah satu contoh lagi, kunut oleh siapa? Oleh siapa itu? Oleh Imam Syafi'i itu dianggap sunnah. Tapi menurut Hanafi itu dikatakan apa? Bid'ah. Menurut Hanafi, apakah kita sebagai Syafi'iyah itu dengan mengambil yang sunnah mau mengatakan oh ini pendapatnya Hanafi itu salah itu? Iya, iya. Kita tidak mempunyai kapasitas. Betul, betul. Kita itu menyikapi khilafiyah para ulama, ya kita diam. Kalau mau mengambil pendapat ulama yang ini, ya ambil itu. Jangan nyalahkan pendapat ulama, hasil ijtihad ulama. Kita tidak mempunyai kapasitas. Seperti itu. Makanya sampai diajarkan oleh Imam Asy-Syafi'i, ketika Imam Asy-Syafi'i berkunjung terhadap tempatnya Imam Hanafi, beliau itu sekalipun mempunyai hasil ijtihad bahwasanya kunut itu berhukum sunnah, beliau berada di tempatnya madhab Hanafi, beliau tidak kunut. Ini cara ulama salaf mengajari kita menyikapi perbedaan seperti itu. Sehingga contoh lagi ya makanya Ustaz, jangan sampai kita, contohnya mohon maaf Ustaz, saya kritik bahasa jenengan tadi. Saya kritik, mohon maaf. Ketika misalkan dalam azan, dalam kuburan ini ranah khilafiyah, maka kalau kita mau mengambil fatwanya Imam Ibnu Hajar ya monggo, tapi jangan salahkan yang apa? Karena bukan ranah kita yang kias.